warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meji Rianda dengan NPM 2210338. Di sini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah fikih siasa di kampus. Terutama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan pada sore hari ini. Dan jangan lupa kepada teman-teman saya like dan subscribe channel YouTube saya dan bunyikan loncengnya. Kunci coba di dua semua. Yang terhormat, yang mulia Muhammad Irfan SHI MHI, maka satu yang berjudul tentang fikih siasa membahas aturan prinsip-prinsip dan kebijakan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat berdasarkan syariat Islam. Siasat syariah adalah panduan dalam membuat keputusan politik atau kebijakan negara yang sejalan dengan ajaran Islam dan dapat mempertimbangkan kemaslahatan umum. Dasar hukum Al-Quran fikih biasa dan siasa syariah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Masih. Itu kembali pentingnya kajian dulu dalam pemerintah dan pemimpinan Islam. Sebenarnya orang yang beragama pada hari berat di atas mimbar dari syahid insya Allah. Hadis ini menjelaskan keutamaan pemimpin yang adil dan betapa pentingnya keadilan dalam menjalankan pemerintah dalam Islam. Contoh di Indonesia, fikih siasa dan siasa syariah. 1. Pengolah zakat dan wakaf. 2. Musyawarah dalam pengambilan keputusan. 3. Siasat maliyah adalah cabang ilmu dalam politik Islam yang fokus pada kebijakan keuangan dan ekonomi dalam pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Jadi siasat maliyah adalah kebijakan pengelolaan keuangan negara dalam Islam. Dinamika politik Islam merujuk pada perkembangan dan perubahan dalam praktik politik umat Islam dari masa ke masa. Dasar hukum dan hadis siasat maliyah dan dinamika politik Islam. Amanah dalam pengelolaan harta negara, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat pada yang berkenan. Kepemimpinan dan keadilan, sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku dan berbuat baik. Contoh yang ada di Indonesia, siasat maliyah dan dinamika politik Islam. 1. Perbankan syariah dan keuangan Islam. 2. Konsep siasat maliyah diterapkan melalui perbankan dan lembaga keuangan syariah. Dan 3. Ketatanegaraan dalam sejarah Islam merujuk pada sistem pemerintah, politik, dan administrasi yang diterapkan di negara-negara yang mengikuti prinsip-prinsip Islam. Dasar hukum Al-Quran dan hadis ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Prinsip musyawarah atau konsultasi juga menjadi dasar penting dalam ketatanegaraan Islam. Dalam Al-Quran disebutkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan bagi orang yang menerima mematuhi seruan dan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka yang tertulis dalam Quran hadis surah ayat 38. Contoh yang adil ya ketatanegaraan Islam. Kerajaan Samudra pasal 4. Pengertian konsep penting dalam sejarah Islam. 1. Tauhid dan pengertian konsep keesaan Allah yang merupakan inti ajaran Islam ini menegakkan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah yang layak disembah. 2. Sunnah, pengertian, tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sunnah adalah sumber kedua hukum Islam setelah Al-Quran. Dasar hukum dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran hukum sosial seperti larangan riba. Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Contoh pendidikan agama di Indonesia seperti di pesantren mengajarkan konsep tauhid sebagai dasar keyakinan Islam. Pemahaman tauhid menjadi inti dalam pengajaran akidah yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah dan semua amal harus diarahkan hanya kepadanya. Sekian, terima kasih atas presentasi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada teman-teman yang telah menonton, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya.